Halo Mitra Kodo Indonesia, senang sekali berjumpa dengan Anda dan kali ini kita akan membahas bagaimana membuat sebuah aplikasi sederhana untuk melihat isi dari email kita. Yang kita gunakan nanti adalah sebuah library bernama Poplib. Ya, sebuah library bernama Poplib. Apakah library ini harus diinstal pada saat kita akan menggunakannya? Tidak. Library ini sudah ada pada saat kita menginstalasi Python pertama kali. Jadi tinggal panggil dengan perintah import. Oke. Sekarang kita ke editor pengkodean. Saya menggunakan Sublime Text. Dan kemudian Python saya menggunakan versi 35 yang kita akan gunakan untuk mengcompile nantinya. Kita buat file baru di sini. Kita beri nama coba pop3, ini dia .py seperti ini. Nah, kemudian kita buat import seperti ini, import sys pertama kali, kemudian import poplib. Ini dia nama library-nya. Ini sudah ada di Python pada saat pertama kali kita menginstal Python. Kemudian import ini untuk password, get pass, oke ya, untuk tidak menampilkan karakter-karakter password pada saat kita input melalui command prompt. Inilah gunanya import get pass ini. Oke, kemudian kita buat kelasnya, kelas kita namakan utama, kemudian fungsi defaultnya def init self seperti ini. Nah, kemudian kita ke struktur yang paling bawah. Oke, if name sama dengan main, maka yang dijalankan adalah kelas utama. Kemudian keluar dari program seperti ini dia. Oke, kita uji coba dulu, misalnya print test seperti ini. Oke, kita uji coba dulu. CD Python saya menggunakan 35 nih ya. Kemudian Python di saya simpan di mana ya? Temp. Oh ya, di temp. Kemudian coba pop3. Oke, jalan ya. Oke, kita kembali kemari. Kemudian kita perintahkan di layar untuk memasukkan alamat mail servernya, dan kita menggunakan sebuah variabel untuk menyimpannya. Mail server sama dengan input masukkan alamat SMTP server. Oke, ini dia. Kemudian kita berikan variabel bernama uname, username, input masukkan username, kemudian password. Nah, ini kita menggunakan library getPass ini. Seperti ini dia, getPass, masukkan password. Oke, nah kemudian kita sediakan sebuah variabel, misalnya mbox. Ini dia mailbox kita ya, mbox, ya kan. Kemudian kita panggil poplib-nya, poplib. Library poplib ini kita eksekusi pop3. Kemudian seperti ini, kita masuk melalui SSL, pop3 SSL. Baru di sini parameternya adalah mail server, kemudian nomor portnya. Nah, kebetulan saya menggunakan email saya di Gmail, jadi portnya itu adalah 995 seperti ini dia. Kemudian mbox
Ini kita masukkan uname-nya, username-nya, kemudian mbox password-nya. Tapi di sini perintahnya pas seperti ini. Password dalam kurung password yang ini. Oke ya, pwd seperti ini. Nah, kemudian kita sediakan sebuah variabel namanya jumlah surat. Jumlah surat. Sebuah jumlah surat ini menampung banyaknya jumlah daftar surat di dalam mailbox kita. Jadi len mbox list seperti ini. Kemudian kita akan melakukan looping dengan menggunakan jumlah surat ini for i in range. Oke. Jumlah surat, maka dua kali looping ya, for m in mbox, kita retrieve ya dengan menggunakan variabel i plus 1, karena indeks nomor surat itu dimulai dari 0, maka kita tambahkan plus 1. Oke, seperti ini ya. Maka kita print M-nya. Oke, nah dari awal saya merancang ini adalah untuk menghasilkan sebuah program yang bisa membaca daftar email secara sederhana. Jadi nanti hasilnya kemungkinan penuh dengan kode ASCII, tetapi program yang sederhana ini hanya untuk membuktikan bagaimana mekanisme yang paling awal untuk membaca email. Jadi kita nanti hasilnya tidak usah kita pedulikan karena banyak mengandung kode ASCII, karena belum rapi, tapi yang kita fokuskan adalah pembuktian bagaimana cara menggunakan library POPLIB ini untuk membaca daftar email kita. Oke, setelah print M, kemudian sorry, sekali tidak pakai self ya, kemudian mbox saja, mbox quit, seperti ini saja. Oke, saya simpan, kemudian saya compile seperti ini. Oke, masukkan alamat SMTP server. Kalau SMTP-nya Google apa ya? Oh ini smtp@gmail.com. smtp@gmail.com. Masukkan username email saya adalah kemudian disuruh masukkan password, saya masukkan password, baru saya enter. Oke, nah hasilnya seperti ini. Saya sudah katakan tadi bahwa hasilnya ini tidak rapi. Oke, hasilnya ini tidak rapi, tapi aplikasi ini telah berhasil membaca semua email yang ada di mailbox kita. Semua hasilnya ini dalam bentuk byte. Oke, lihat ini. Nah, ini adalah daftar email kita. Seperti ini bisa dilihat ya. Oke. Nah, akhirnya program sederhana ini dapat membaca email kita dengan mekanisme yang bisa dikatakan masih sederhana. Untuk merapikannya kita perlu membuat modifikasi di bagian ini agar tampilannya lebih rapi dan tidak seperti ini. Oke, demikianlah rekan-rekan sekalian bagaimana cara menggunakan POPLIB, library POPLIB untuk membaca email. Kita akan ketemu di sesi video berikutnya masih dalam rangkaian Python dan internet. Sampai jumpa.